two, three. Perkenalkan, nama saya Ardia Prasetya dengan NIM 141. Perkenalkan, saya Abimanyu dengan NIM 158. Perkenalkan, nama saya Rehan Daniel Arus Ibrahim dengan NIM 119. Saya Dava Arafi dengan NIM 077. Hai, aku Zaskia Ramadhani Teknika Putri dengan NIM 101. Hai, nama aku Rinda Puskar Pambayun dengan NIM 011. Halo, aku Zaskia Syafar Ramadhani dengan NIM 080 dan satu teman saya, Najwa Sabri Alamsyah dengan NIM 131. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang sempurna dari segala aspek, termasuk dalam menjaga kebersihan gigi. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman, maka Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan gigi. Dan salah satu caranya adalah dengan cara bersiwak. Lalu, manfaat bersiwak itu apa sih, Kak? Nah, manfaat bersiwak selain memiliki les spiritual karena itu adalah salah satu sunnah Nabi, bersiwak juga memiliki sisi baik dari segi medis loh. Menurut Journal of Periodontology, siwak itu memiliki sifat antibakterik yang dimana dia bisa mencegah bakteri penyebab plak dan radang gusi. Menurut Ibnu Qasim Al-Jauziyah, dia berkata bahwa siwak itu bukan hanya sebagai pembersih gigi dan mulut, tapi juga bisa menyebabkan nafas segar dan memperkuat gusi dan gigi. Ngomong-ngomong tentang gigi, apa aja sih gigi yang ada di manusia? Berikut penjelasannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk siwak setiap kali start mulut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, Rasulullah itu menjelaskan bahwa pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut. Nah, selanjutnya aku akan ngejelasin tentang dental anatomy. Yang pertama, di atas ini ada crown atau dia sebagai kepala, dilindungi oleh email yang menutupi dentin dan ruang pelupa. Lalu, yang kedua ada bagian neck atau leher. Lalu selanjutnya di bawah neck ada root atau akar gigi, bagian yang lebih besar atau lebih panjang dari bagian yang lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang gigi incisivus atau biasa dikenal dengan gigi seri. Untuk gigi seri ini mempunyai fungsi untuk mengiris makanan dengan ujung insisalnya, kemudian untuk fonasi atau proses menghasilkan suara seperti huruf F dan V. Selain itu juga dapat sebagai ekspresi wajah dan sebagai estetika wajah. Nah, untuk gigi incisivus sendiri dibagi menjadi 4. Ada incisivus sentral maxilla, kemudian incisivus lateral maxilla, kemudian incisivus central mandibula, dan incisivus lateral mandibula. Baik, yang pertama, untuk gigi incisivus central maxilla ini merupakan gigi yang paling depan dan paling besar di antara gigi incisivus lainnya. Untuk mahkotanya sendiri ini lebar dan besar, ujung insisalnya ini relatif lurus dan tajam. Kemudian untuk permukaan palatalnya ini terdapat cekungan atau bisa disebut dengan fossa palatal yang jelas. Kemudian untuk sudut mesialnya ini hampir membentuk sudut 90 derajat, sedangkan yang distal ini lebih membulat. Untuk akarnya sendiri ini tunggal, panjang, dan sedikit melengkung. Lanjut, yang kedua adalah incisivus lateral maxilla. Gigi ini berada di sebelah incisivus central maxilla. Untuk ukurannya sendiri lebih kecil dan lebih sempit daripada yang central maxilla. Kemudian bentuknya sedikit lebih membulat. Untuk fossa palatalnya ini lebih dalam dan akarnya lebih ramping daripada yang gigi incisivus central maxilla. Lanjut, yang ketiga adalah gigi incisivus central mandibula. Ini adalah gigi yang paling kecil di seluruh rongga mulut. Untuk mahkotanya sendiri ini kecil, simetris, dan sederhana. Untuk permukaan labialnya ini hampir datar, sedangkan di permukaan lingualnya ini kurang berkembang dan tidak terlalu dalam. Untuk akarnya sendiri ini lurus, tunggal, dan relatif pendek. Yang terakhir, gigi incisivus lateral mandibula. Ini letaknya di sebelah incisivus central mandibula dan sedikit lebih besar. Untuk mahkotanya sendiri sedikit lebih besar daripada incisivus central mandibula. Kemudian tidak terlalu simetris sempurna. Di ujung insisalnya ini sedikit miring ini mengikuti lengkung mandibula. Kemudian untuk akarnya lebih besar dan sedikit lebih panjang daripada incisivus central mandibula. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang caninus maxilla dan mandibula. Caninus mandibula. Terdapat satu akar dan satu saluran akar. Pada aspek labial, daerah labial ridge dari ujung cup ke cervical tampak tidak begitu jelas. Aspek lingual, fossa dan ridge tidak begitu jelas, begitu juga dengan krista-kristanya. Aspek mesial dan distal, terlihat pada bagian mesial garis cervical lebih tinggi atau lebih lengkung dibandingkan daerah distal. Caninus maxilla.
Bagian akar pada gigi kaninus terdapat satu akar dan satu saluran akar, di mana panjang dari akar gigi lebih besar 2-2,5 kali dibanding mahkota gigi kaninus. Bagian labial lebih cembung dan terdapat satu puncak cups. Terdapat dua slope, yaitu mesial slope dan distal slope. Bagian distal dan mesial. Bagian distal gigi kaninus terlihat lebih cembung dibandingkan dengan mesial. Bagian palatal. Pada bagian palatal, cingulum dapat terlihat jelas dan terdapat fossa di antara cingulum, yaitu fossa mesial dan fossa distal. Lalu gigi yang selanjutnya adalah premolar pertama maksila. Dengan aspek akar, terdapat dua akar pada bagian bukal dan palatal, dan tidak menutup kemungkinan kalau dua akar ini juga menjadi satu, dan terdapat dua saluran akar dengan fossa yang tampak terlihat di tengah-tengah antara kedua akar tersebut. Lalu pada aspek mahkota gigi bagian bukal, insisalisnya berbentuk seperti huruf V terbalik, lalu berbentuk trapesium dan cembung, dan terdapat krista atau ridge pada tengah bukal. Mesial outline-nya lebih lurus dan panjang dibandingkan dengan distal outline. Sisi distal lebih pendek. Sisi distal lebih datar dibanding sisi mesial. Lalu aspek akar memiliki akar tunggal dan mendatar pada mesiodistal dan lebih panjang daripada akar molar pertama rahang atas. Selanjutnya premolar kedua maksila. Dengan cups bukal dan palatal tingginya hampir sama, dan aspek bukal, lereng mesial pada cups bukal lebih pendek dibandingkan lereng distal. Lalu pada bagian oklusal membentuk seperti heksagonal dengan dua cups, yaitu cups bukal yang terlihat lebih tinggi dan panjang dibandingkan dengan cups palatinal yang lebih tajam dan rendah dan terlihat pada bagian mesial. Next, aku bakal ngejelasin tentang premolar 1 dan premolar 2 di mandibula. Pada premolar 1 mandibula terdapat akar dengan satu saluran akar. Lalu pada aspek labial tampak menyerupai gigi kaninus maksila. Dan aspek lingual terdapat cups lingual yang rendah dan kecil, serta pada mesial yang dekat dengan lingual terdapat mesiolingual developmental. Untuk premolar kedua mandibula, bentuknya mahkota lebih bulat dibandingkan dengan premolar pertama. Lalu untuk cupsnya memiliki 3 cups. Dan untuk akarnya biasanya hanya memiliki satu akar, serta untuk permukaan oklusal terlihat lebih bersudut dan persegi, dengan 2 atau lebih cups pada bagian lingual yang ukurannya lebih berseragam daripada premolar pertama. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang gigi molar pertama dan kedua pada maksila. Oke, jadi yang pertama itu ini gigi molar pertama ya. Ini molar pertama itu bagian bukal, lalu di sini bagian palatal, dan di sela-sela sini ada namanya groove. Groove itu kayak cekungan gitu. Lalu di sini tuh memiliki cups masiobukal dan distobukal. Lalu untuk bagian oklusal ini berbentuknya seperti jajar genjang, dan gigi molar pertama itu memiliki 3 akar yang berada di palatal dan bukal. Nah, lalu untuk molar kedua rahang atas atau maksila itu hampir sama seperti kayak seperti kayak gigi yang pertama, molar pertama. Tapi di sini bisa dilihat ini namanya bukal, daerah bukal, ini palatal. Lalu untuk di sini seperti oklusal. Lalu di sebelah sini yang lebih datar, yang lebih datar vertikalnya itu namanya mesial. Lalu di sini yang lebih cekung, ini seperti cekung ini namanya distal. Lalu seperti dari atasnya namanya oklusal. Udah. Jadi saya akan menjelaskan gigi molar rahang bawah atau mandibula. Jadi ini adalah gigi molar pertama rahang bawah. Pada gigi molar pertama itu memiliki 3 tonjol bukal dan 2 tonjol lingual, sehingga totalnya ada 5 tonjol. Tonjol lingual itu lebih tinggi dan permukaan tonjol bukal itu tidak teratur. Bentuk oklusal heksagonal, terdapat 4 developmental groove yang bertemu pada central pit. Gigi ini memiliki 2 akar, akarnya mesial lebih panjang dan membengkok ke distal. Lalu untuk molar kedua rahang bawah sendiri itu memiliki 4 tonjol, 2 bukal dan 2 lingual. Tonjol bukal itu lebih pendek dibanding tonjol lingual. Oklusal berbentuk persegi dan lebih membulat. Terdapat juga visura cruciformis yang membagi 4 tonjol. Gigi ini memiliki 2 akar. Kedua akarnya berukuran hampir sama dan lebih sejajar, sehingga kedua akar tidak menyebar. Oke guys, sekian dari kita. Terima kasih.